Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 11 raja saham di 11 sektor yang berbeda. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Bursa Efek Indonesia membagi saham perusahaan ke dalam 11 sektor yang berbeda. Nah, setiap sektor itu punya saham jagoannya masing-masing. Standar yang kita ambil adalah dari total modal atau ekuitas. Jadi, nanti kita akan menganalisa 11 saham yang punya ekuitas terbesar di setiap sektor. Kira-kira, apakah ada sahammu di sana? Tapi sebelum bahas video ini, disclaimer dulu ya, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita mulai saja. Pertama, sektor energi, yaitu saham ADRO. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 88 triliun dan mampu menghasilkan laba 28,9 triliun. Mereka membagi dividen 7,8% dan mempunyai PER 3,1 kali dengan PBV 1,3 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 43% dengan DER 64%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik 70%. Kedua, sektor basic materials. Ada saham INKP. Berdasarkan data sampai Juni, perusahaan punya ekuitas 76 triliun dan mampu menghasilkan laba 5,8 triliun. Perusahaan bagi dividen 0,4% dengan PER 4,8 kali dan PBV 0,7 kali. Dari aspek rasio keuangan, perusahaan memiliki ROE 15% dengan DER 80%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik 31%. Ketiga, sektor industrials, ada saham ASI. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 189 triliun dan mampu menghasilkan laba 23,3 triliun. Saham ini membagi dividen sebanyak 3,5% dan memiliki PER 8,4 kali dan PBV 1,3 kali. Dari aspek rasio keuangan, perusahaan memiliki ROE 16% dengan DER 92%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik 14%. 4. Sektor consumer non-cyclicals, yaitu saham INDF. Berdasarkan data sampai Juni, perusahaan punya ekuitas 51 triliun dan mampu menghasilkan laba 2,9 triliun. Perusahaan membagi dividen 4,2% dan memiliki PER 9,8 kali dan PBV 1,1 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 11% dengan DER 170%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 2%. Kelima, sektor consumer cyclicals, yaitu saham KPIG. Berdasarkan data sampai Juni, perusahaan punya ekuitas 25 triliun dan mampu menghasilkan laba 88,1 miliar. Saham ini tercatat belum membagi dividen, memiliki PER 40 kali dan PBV 0,2 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini mencetak ROE 0,7% dengan DER 25%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih turun sebanyak 13%. 6. Sektor healthcare, yaitu saham KLBF. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 19 triliun dan mampu menghasilkan laba 2,4 triliun. Saham ini membagi dividen 1,6% dan memiliki PER 28 kali dengan PBV 4,8 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 17% dengan DER 25%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 25%. Ketujuh, sektor finansials, yaitu saham BBRI. Berdasarkan data sampai Juni, perusahaan punya ekuitas 282 triliun dan mampu menghasilkan laba 24,7 triliun. Saham ini membagi dividen sebanyak 3,7% dan memiliki PER 14 kali dengan PBV 2,5 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 17% dengan DER 483%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 14%. 8. Sektor properties and real estate, yaitu saham BSDE. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 32 triliun dan mampu menghasilkan laba 918 miliar. Saham ini tercatat belum membagi dividen dan memiliki PER 16 kali dan PBV 0,6 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini mencetak ROE 3% dengan DER 84%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan masih turun sebanyak 7%.
9 sektor teknologi, yaitu saham Gotoh. Berdasarkan data sampai Juni, perusahaan punya ekuitas 144 triliun dan mampu menghasilkan laba minus 13,6 triliun. Saham ini tercatat belum membagi dividen dan memiliki PER minus 8 kali dan PBV 1,6 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini mencetak ROE minus 18% dengan DER 10%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan turun sebanyak 39%. 10 sektor infrastructures, yaitu saham TLKM. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 123 triliun dan mampu menghasilkan laba 16,5 triliun. Saham ini membagi dividen sebanyak 3,5% dan memiliki PER 19 kali dengan PBV 3,4 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 17% dengan DER 100%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 5%. 11 sektor transportation and logistik, yaitu saham SMDR. Berdasarkan data sampai September, perusahaan punya ekuitas 6 triliun dan mampu menghasilkan laba 2,6 triliun. Saham ini membagi dividen sebanyak 1,9% dan memiliki PER 2,4 kali dan PBV 1,3 kali. Dari aspek rasio keuangan, saham ini memiliki ROE 55% dengan DER 122%. Selama tahun 2022, harga saham perusahaan sudah naik sebanyak 161%. Berikut ini kesimpulannya. 1. BBRI merupakan perusahaan dengan ekuitas terbesar di bursa. 2. ADRO mampu menghasilkan laba 28,9 triliun hingga September 2022. 3. ADRO juga membagi dividen dengan yield paling besar, yaitu 7,8%. 4. SMDR punya PER paling rendah dan KPIG memiliki PBV paling rendah. 5. Harga saham SMDR naik paling tinggi dan harga saham Gotoh turun paling dalam. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Thank you.